Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk Pisces, couple Sun, Moon, Rising, and Venus untuk tanggal 15 sampai 31 Januari 2019. General reading, tidak resonate untuk semua. Vice versa, energinya bisa terbolak dan terbalik dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Saya sudah tebar energi di masa lalu, masa sekarang, masa depan. Ada chakra healings dan bottom of the deck. Nanti kita lihat energinya seperti apa. Ya, kita mulai. Pisces, apa kabar? Apa kabar Pisces? Di sini saya melihat di masa lalu. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, and Virgos, Aries, Leo, dan Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Di sini energi yang cukup dominan adalah dari Cancer, Pisces, Scorpio, ya, dan juga dari Capricorn, Taurus, and Virgos. Di sini pesan dari malaikat cinta bilang bahwa ada word waiting for divine timing. Ya, di sini kamu sedang melalui proses pembelajaran kehidupan. Saya melihat di sini kamu single. Ya, kamu dalam masa single. Waktunya Sang Pencipta memproses kamu dalam pelajaran kehidupan tentang proses pendewasaan diri. Sedang melalui proses pertumbuhan di sini. Ya, saya melihat tidak ada komunikasi, beberapa diblokir. Ya, saya melihat begitu di sini. Dan saya melihat kamu menunggu untuk bisa bersama, tapi karena masa jeda ini cukup rentangnya cukup lama, so kamu memutuskan untuk melepaskan cinta kamu, meninggalkan mereka di masa lalu dan berusaha move on, berusaha melepaskan diri dari cinta kamu dan melepaskan mereka di masa lalu. Di sini kamu memainkan peran Eight of Cups. Kamu memutuskan untuk meninggalkan mereka di sini. Ya, kamu merasa sudah cukup saya menunggu. So saya tinggalkan situasi drama ini ke tempat yang lebih menenangkan saya, lebih serve untuk saya. Ya, ini kamu pernah menunggu mereka cinta dari masa lalu kamu. Ini kamu menunggu, tapi mereka tidak kunjung datang. Ini, ya, mereka tidak kunjung datang. So kamu memutuskan untuk meninggalkan perasaan cinta kamu, mereka di masa lalu, dan sekarang kamu menjadi single. Ini yang memutuskan untuk pergi kalau kamu Pisces yang punya energi divine masculine. Dan ini ada the Tower moment. Sang Pencipta mengizinkan perpisahan kalian terjadi. Ya, ini dia mengizinkan kalian untuk berpisah. Inilah proses pembelajaran kehidupan untuk kamu dan pasangan kamu. Kamu diproses untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dalam proses pembelajaran ini, semoga kamu lebih bisa menyadari. Kamu bisa bercermin kembali dalam diri kamu, belajar untuk meninggalkan hal-hal yang tidak serve untuk kamu. Belajar untuk menjadi pribadi yang dewasa, ya, lebih tenang, lebih yakin dengan apa yang dilakukan. Ini sepertinya yang punya proses, ya, diproses oleh Sang Pencipta yang punya energi divine masculine, ya, dan bisa vice versa. Kita lihat energi di masa sekarang. Di sini ada Gemini, Aquarius, Libra. Energi dari Gemini cukup kencang
Di sini ada energi dari Capricorn, Taurus, and Virgos. Energi mereka cukup kencang. Di sini ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Energi energi dari Aries cukup kencang. Dan di sini energi yang kuat ya adalah energi dari Divine Masculine. So di situ ada flirt. Ya. Saya melihat di sini kamu yang punya energi Divine Masculine ini berusaha untuk memulai komunikasi. Kamu memainkan peran the lovers. Di sini kamu ingin mempererat dari hubungan yang sudah renggang. Kamu ingin mempererat lagi komunikasinya. Apa bahasanya? Ngetes ya. Apa itu test water? Flirting ya. Sedikit genit, genit dengan pasangan sendiri tidak masalah ya. So ini kamu sedang berusaha untuk menyeimbangkan ya, sedang ingin agar situasi ini balance ya, menyeimbangkan ya, kamu berusaha untuk menyeimbangkan hubungan ini. Oke, saya mulai lagi, saya mulai komunikasi lagi, tidak apa-apa, saya mulai duluan. Di sini ada pertemuan dan salah satu merasa cintanya ditolak, merasa pasangannya tidak mencintainya ya. So ini yang patah hati adalah energi yang punya energi Divine Masculine ya. Dia jumping the gun, reach out and speak up. Di sini dia ditolak. Ini ada pertemuan ya. Kalau kamu Pisces yang punya energi Divine Masculine, dan di sini overthinking ya. Di sini ada overthinking. Jadi di pikiran kamu seperti ini. Ini sudah terjadi lagi dan 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 lagi, tidak berhenti. Ya, tidak berhenti. Saya selalu memulai duluan dan saya selalu ditolak lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi, tidak selesai. Di sini ada worth waiting for, ada divine timing. Proses Sang Pencipta sedang memproses diri kamu. Ya, saya melihat ini ada keinginan untuk kembali bersama, terutama yang punya Capricorn, yang punya energi Capricorn, Taurus, and Virgos ini. Dia melihat dari kejauhan. Kita bicara soal Knight of Pentacles. Dia ini kalau memulai dia akan sampai kepada garis finish. Tapi saat dia mulai cukup lambat, baby step, perlahan-lahan, karena dia berusaha untuk meyakinkan kondisi. Apakah saya akan sampai ke garis finish atau tidak? Dia tidak pernah menyerah di tengah jalan. Apa yang sudah dia mulai, dia akan sampai pada garis finish. Ya, so ini dia tidak akan menyerah. Dia berusaha untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dia akan mengendalikan, dia akan mengontrol seluruh situasi dan kondisi. Jika tidak serve untuk dia, maka dia tidak akan melangkah. Ini dia sedang menunggu waktu yang tepat. Ya, dan kalau kita bicara soal Emperor, ini energinya Aries. Dia pantang untuk gagal. Dia pantang untuk kalah. So dia akan memulai sesuatu dengan sangat lambat untuk meyakinkan dirinya bahwa dia akan berhasil sampai ke garis finish, sampai pada tujuan yang dia inginkan. Ya. Ini energi di masa sekarang. So ini perpisahan yang dikehendaki Sang Pencipta. Kalian belum diizinkan untuk kembali bersama. So tetaplah menunggu. Jangan mulai dulu. Ya. Pisces. Kita mulai dengan masa depan. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius. Energi dari Cancer cukup kencang, energi dari Virgos cukup kencang, Capricorn, Taurus. Di sini juga ada Libra, Gemini, Aquarius. Energi dari Aquarius cukup kencang. Ya.
Tapi di sini yang kuat sekali adalah energi dari Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini mereka cinta bilang, ini masih saling mencintai. Mereka menolak cinta kamu, tapi di hati mereka sangat mencintai kamu. Ya. Ini mereka sangat mencintai kamu. Yang punya energi divine masculine sangat mencintai pasangannya. Ini energi divine feminine, ya. So, kita bicara tentang Queen of Cups. Queen of Cups ini dia pribadi yang sangat lembut. Ketika dia mencintai, dia akan membuat pasangannya sangat nyaman dengan cinta kasih yang dia punya. Dia sangat penyayang. Di sini dia tidak banyak menuntut pasangannya, ya. Dia benar-benar lemah lembut, ya. Di sini saya bilang cukup baik, ya, sangat kalem, dan tutur katanya pun tidak menyakiti pasangannya. Ini energi divine feminine. Kita bicara tentang Queen of Cups. Ini yang mencintai, sangat mencintai, sangat ingin bersama. Itu dari energi divine masculine. Ya, karena mencintai kelembutannya, dia nyaman dengan kasih sayang, belas kasih yang diberikan oleh divine feminine. So, dia tidak bisa meninggalkan ini yang punya energi divine feminine. Ya, kalau kamu Pisces yang punya energi divine feminine, ini pasangan kamu sangat mencintai kamu karena pribadi kamu, ya. Karakter pribadi kamu dalam mencintai pasangan kamu. Ya, di sini yang punya energi divine feminine ini ingin kembali bersama, memanifest hubungan dengan yang punya energi divine masculine, tapi di masa sekarang dia pernah menolak, ya, pernah menolak. So ini ada rasa sedih yang cukup dalam, dan dia memutuskan untuk menunggu bagaimana nanti kalau pasangannya ini kembali padanya, ya, kembali pada dia menunggu. Dan di sini ada konfrontasi, ya, cukup kuat di sini. Di sini saling menusuk dengan kata-kata. Dia mengingat masa itu di mana kalian pernah bertengkar hebat, dan ternyata pada akhirnya dia ingin kembali bersama. Pada akhirnya dia ingin kembali memanifest hubungan ini, dan dia menunggu. Pada akhirnya dia yang menunggu. So ini seperti bukan rasa penyesalan, tapi rasa di mana dia mulai bisa berpikir jernih, bahwa dia mengkoreksi, ya. Ini dia sedang mengkoreksi dirinya. Dia pernah membuat patah hati pasangannya. Ya, so dia sedang mengkoreksi diri, bahwa dia pernah mau menyakiti pasangannya dengan kata-kata, pernah meninggalkan pasangannya. Jadi mungkin sebelum berpisah kalian bertengkar, perang kata-kata di sini. Dan ini dia memainkan peran The Hermit. Dia berseru, berserah, berpasrah diri kepada Sang Pencipta. Mulai melihat hubungannya, apakah masih ada peluang dia untuk kembali atau tidak. Dan di sini dia melakukan cara baru dalam menghadapi hubungannya. Ya, ini pemikirannya cukup sederhana, ya. The Chariot ini dia sangat sederhana. Walau dia sangat punya intuisi untuk mengetahui yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang salah, tapi dia melakukannya dengan cukup sederhana. Ya, jadi bagaimana dia akan pergi jika dia harus pergi, dia akan tetap tinggal jika dia akan tetap tinggal. Tapi di sini ada masa di mana dia menarik diri, berseru, berserah, berpasrah diri kepada Sang Pencipta. So saya rasa dia lebih ingin menetap di sini, ya. Maksudnya dia belum ingin mulai, karena di sini dia ingin memanifest hubungan. Ya, dia ingin sekali manifest hubungan, tapi dia masih terhentak, ya, masih berhenti masa di mana kalian pernah bertengkar, masa di mana kalian pernah ribut besar, ya. Di sini dia masih mengingat itu, dan ini bisa vice versa. Dan di sini ada perseverance,
ini kamu meninggalkan, ketika kamu masa proses menunggu, kamu meninggalkan. So gigihlah, berjuanglah untuk apa yang kamu inginkan. Berjuanglah dengan sangat keras, berusahalah. Ya, ini saran dari Chakra Healings. Di sini ada isolation. Di sini kamu merasa lebih baik saya menarik diri, mengurung diri saya, mengendalikan segala sesuatu dari kejauhan. Karena ini dia belum sampai di alam tindakan, dia masih melihat test water. So ini sarannya, lakukan apa yang harus kamu lakukan yang menjadi bagian kamu jika kamu ingin kembali bersama. Ya, ini saya melihat ada broken heart, mereka menolak kamu, so kamu sudah melakukan itu karena emang di sini belum waktunya untuk kembali bersama. Sang Pencipta masih dalam upaya memperjuangkan untuk kamu menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa. Sebelum waktunya kalian bisa kembali bersama. Ya, dan di sini ada creation, rasa seperti berkabut. So pada akhirnya kamu tidak kemana-mana, kamu tetap pada posisi di mana kamu berseru berserah berpasrah diri kepada Sang Pencipta dan kamu tidak melakukan apapun di sini. Ya, ada creation, lakukan segala cara untuk bisa keluar dari situasi di mana ini kamu terjebak, di masa kamu perang kata-kata dengan pasangan kamu sebelum hubungan kalian berakhir, ya. Dan di sini ada free yourself, bebaskan dirimu, cintai dirimu sebelum kamu mencintai orang lain. Kalian pernah gagal di sini, hubungan kalian pernah gagal dengan orang yang sama, kamu ingin kembali bersama. Tapi kamu takut karena kamu pernah gagal. Kamu takut mereka membuat kamu patah hati lagi. So ini kegagalan tidak perlu menjadi patokan kamu untuk melangkah. Jika kamu ingin bersama, perjuangkan. Jika tidak, sembuhkan luka hatimu, lepaskan mereka, lepaskan maaf, ya. Tidak perlu terjebak dengan rasa takut, ya. Dan di sini ada confusion, kamu merasa cukup berkabut di sini, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan di sini energi kamu Cancer, Pisces, Scorpio, kamu bersikap tenang, diam dan bersembunyi, sulit ditemui. Tapi di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Mereka akan datang dan speak up untuk memperjelas hubungan kalian. So nanti di masa depan akan ada yang jumping the gun, reach out and speak up. Oke, Pisces, itu dari saya. Terima kasih.